ini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas 11 Maret. Hari ini, Senin 30 November 2020, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, Guru juga senang kalian dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat anak-anak? Masih. Bagus. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk Ananda Amira, silakan untuk memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Amira telah memimpin doa. Semoga dengan doa hari ini kegiatannya berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, Guru akan presensi dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ya, berarti kalian masuk semua. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar jiwa nasionalisme kita tetap terjaga. Anak-anak silahkan untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan musik yang ada di layar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangkitlah jiwanya, bangunlah kadernya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, kalian telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, jiwa nasionalisme kita semua itu tetap terjaga. Nah, Guru ingatkan lagi kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara apa? Mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan bagaimana?
menggunakan sabun, terus apa lagi? Memakai masker, terus menjaga jarak. Itu ya. Ini kita akan belajar, ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita telah belajar tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan. Nah, nanti kita akan melanjutkan di materi berikutnya. Apakah kalian sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Siap. Untuk biar lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya. Kelas 5. Hebat, cerdas, ceria. Kelas 5. Semangat, Kelas 5. semangat, luar biasa. Ya, terima kasih anak-anak, kalian tetap semangat. Kita masih dalam kondisi pandemi, tetapi kalian tetap semangat dalam belajar. Siap lanjutkan anak-anak? Siap. Nah, anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini nanti dengan mengamati teks bacaan kalian mampu menemukan pikiran pokok. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga, kalian mampu menyimpulkan, ya, perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di sebuah jaring-jaring makanan. Kemudian tujuan berikutnya adalah kalian mampu membuat diagram. Paham anak-anak? Paham. Hubungannya dengan pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan kalimat pertanyaan. Nah, apakah kalian masih ingat kalimat pertanyaan itu seperti apa? Masih. Ayo, apa yang dimaksud dengan kalimat pertanyaan? Kalimat pertanyaan adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Amira. Itu ya. Nah, itu tadi kalimat pertanyaan. Jadi kalimat pertanyaan itu memiliki ciri-ciri. Nah, ya, memiliki ciri-ciri. Apa saja coba ciri-ciri kalimat pertanyaan? Awalnya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Iya, betul. Kalimatannya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Terus apa lagi ciri berikutnya? Menggunakan kata tanya pada awal kalimat Aji Simba. Ya, diawali dengan kata tanya yaitu adik Simba. Betul, apa sih adik Simba itu? Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, betul. Adik Simba. Adik Simba itu dari kata A-nya itu adik, D-nya di mana, K-nya kapan. Nah, Simba apa? Siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu kalian telah tahu tentang ciri-ciri kalimat tanya. Ayo, siapa yang tahu? Apa? Yuk, apa? Apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu keadaan atau perbuatan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasa. Betul, pintar. Nah, terus kalau mengapa? Coba, mengapa? Fungsinya apa? Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Tadi kalian sudah belajar tentang kalimat tanya. Nah, biasanya kalian dalam membaca di dalam teks bacaan itu ada yang namanya pikiran pokok. Nah, dalam setiap paragraf itu memiliki pikiran pokok. Apa sih pikiran pokok paragraf itu? Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, penyusun utama, atau pembahasan pokok setiap paragraf. Ya, betul, jawabannya Mbak Ara, betul. Itu ya. Jadi
pikiran pokok itu terdapat dalam setiap paragraf. Nah, nanti di sini guru akan menayangkan teks bacaan. Nanti kamu amati, ya, kamu amati teks bacaan yang guru tayangkan. Kemudian kalian tentukan pikiran pokok dalam setiap paragrafnya. Jadi setelah kalian menemukan pikiran pokok dalam teks bacaan yang guru akan tayangkan, nanti setelah itu kalian membuat kalimat pertanyaan minimal 3, ya, dengan menggunakan kata-kata yang tadi telah dipelajari. Betul ya? Kalian coba amati bacaan yang ada di layar. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat. Ya, bagus. Coba sekarang yang mau membaca terlebih dahulu siapa? Ya, awal lagi. Boleh. Yang lain yang lihat ya, nanti Bu Guru akan berhentikan arah dalam membaca, nanti kalian melanjutkan. Ayo, jika baca yang keras arah. Alam senantiasa berubah, setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Lanjutkan, bagus. Sampai makanan sebagai bagian dari makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap. Masing dalam setiap paragraf itu ada pikiran pokok. Nah, kamu temukan ya, nanti kamu temukan, dilihat di situ. Nah, sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD ya untuk membuat daftar pertanyaan. Ingat, nanti sebelum mengerjakan baca petunjuknya ya, baca petunjuknya dengan baik, di situ diikuti. Namun terlebih dahulu kalian harus menemukan pikiran pokok dalam bacaan tadi, ya. Dalam bacaan tadi pikiran pokoknya apa? Nah, nanti kamu buat pertanyaan berdasarkan pikiran pokok pada teks bacaan, minimal 3 kata tanya. Berapa anak? 3. Menggunakan 3 kata tanya yang berbeda. Apakah kalian jelas? Jelas. Baik, kalau jelas, sekarang Guru akan bagikan LKPD yang pertama. Ya, nanti dibacakan di sini ada petunjuknya ya. Petunjuknya dibaca, nanti kalian kerjakan di sini. Ada dalam daftar di sini. Gitu ya. Ambil apa tulisnya. Ditulis. Ingat pertanyaannya dengan menggunakan kata-kata yang tadi sudah dipelajarinya. Kalian sudah pelajari, ditulis. Kemudian apa yang kalian buat pertanyaan, nanti jawabannya juga ditulis di sampingnya. Dari pertanyaan kamu itu jawabannya apa, kemudian kamu tuliskan juga di sebelahnya. Apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakan kalimatnya? Tidak. Bagus. Ya, sekarang kalian selesaikan. Guru waktunya beri waktu 5 menit ya. 5 menit kalian harus selesai karena hanya membuat 3 pertanyaan. Jangan lupa menggunakan kata tanya yang baik dan benar yang telah kalian pelajari tadi.
Sudah selesai semua anak? Sudah selesai. Bagus, siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Yang sudah selesai? Ya, bagus. Yuk, coba. Apa yang mempengaruhi alam berubah? Apa yang mempengaruhi alam berubah? Betul. Yuk, terus. Jawabannya apa kalau seperti itu? Bagus. Musim, ya. Terus, kalimat yang kedua? Mengapa jika tidak ada padi populasi tikus bertumbuh? Mengapa kalau tidak ada padi, populasi tikus terganggu? Jawabannya apa? Karena tikus kekurangan makanan. Karena tikus kekurangan makanan. Apakah kalian setuju dengan pertanyaan yang dibuat oleh Bagus? Setuju atau tidak? Setuju. Iya, karena memang betul jawabannya itu juga sudah menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, yang ketiga apa Bagus? Apa saja pengaruh dari perubahan lingkungan? Apa saja pengaruh Dari perubahan dari perubahan lingkungan? Jawabannya apa? pencemaran lingkungan, pemanasan global. Pencemaran lingkungan, pemanasan global. Ya, betul. Ada yang lain yang berbeda dengan pertanyaan yang dibuat Bagus? Coba dibaca arah yang berbeda. Sebutkan beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Ya, sebutkan. Terus Alam dan faktor manusia. faktor alam dan faktor manusia. Ada lagi? Jelaskan akibat perubahan terdapat makhluk hidup yang ada pada ciri-ciri makanan. Ya, boleh. Siapa yang mau menyebutkan lagi? PKI sudah? Sudah. Coba PKI dibaca. Apa yang mempengaruhi alam berubah? Ya, apa yang mempengaruhi apa? Apa yang mempengaruhi alam berubah? Iya, tapi sama dengan punyanya Bagus ya. Nah, bagus. Kalian ternyata sudah bisa membuat pertanyaan dengan baik. Nah, nanti KPU-nya dikumpulkan, nanti Bu Guru akan memberikan nilai. Gitu ya. Silakan diletakkan dulu di situ. Nanti Bu Guru akan ambil. Nah, sudah selesai. Nah, tadi kalian telah membaca teks yang berjudul Perubahan dalam Jaring-jaring Makanan. Kalian juga tentunya sudah tahu apa yang terjadi dalam perubahan jaring-jaring makanan itu. Misalnya di ekosistem sawah. Yuk, siapa yang pernah ikut ke sawah? Semua? Sudah pernah ke sawah semua? Pernah ya? Nah, kalian pernah tentunya di sawah itu mengamati kadang ada tikus yang mati. Iya atau tidak? Ya. Itu kira-kira kenapa kok tikusnya mati? Tidak ada padi. Tidak ada padi. Terus kalau tidak ada padi, tikusnya mati. Terus tikus yang mati itu akan menjadi apa coba? Akan menjadi pengurai. Terus kalau banyak tikus yang mati, akibat selanjutnya apa yang akan terjadi? Ular mati. Ular mati. Kenapa kok ular mati? Tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Ular makan apa sih anak-anak? Tikus. Tikus. Karena ular makan tikus, sedangkan tikusnya itu mati. Tadi karena tikusnya mati karena tidak ada padi, akhirnya ular juga akan mati akan punah. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi jaring-jaring makanan, Bu Guru akan menayangkan video. Ya, nanti kamu amati ya videonya. Kamu amati, kamu analisis apa yang terjadi dalam video. Siap anak-anak? Siap. Baik. Komponen yang akan
populasi tersebut. Ekosistem kebun pada musim kemarau. Air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit, populasi tikus tanah berkurang, populasi ulat tanah berkurang. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya populasi ulat tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan dari musim itu. Selamat belajar. Nah, tadi kalian telah mengamati video ya tentang apa? Perubahan ekosistem terhadap jaring-jaring makanan. Ya. Nah, tadi kalian telah mengamati video tentang perubahan ekosistem dalam jaring-jaring makanan. Sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD dengan membuat diagram, ya. Membuat diagram, petunjuknya ada di situ. Nanti kalian mengerjakannya dengan cara berkelompok. Nah, kelompok kemarin Bu Guru sudah membentuknya, ya. Jadi satu kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan kalian masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing terlebih dahulu. Nanti Guru akan berikan LKPD, kemudian kalian berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, nanti perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, jangan ramai sendiri. Perhatikan nanti dalam mengerjakan harus bekerja sama karena bekerja sama juga dinilai, ya. Jadi kalian harus bekerja sama dalam mengerjakan LKPD 2. Ingat, nanti setelah selesai dipresentasikan. Maju ke depan. Ya, nanti maju ke depan. Digambar apa? Ya, digambar. Nanti dalam bentuk diagramnya digambar ya. Ya, silakan mulai berdiskusi. Kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kerjakan. Bu Guru batasi waktunya ya, hanya 10 menit. Yuk, jadi gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Tadi arah bertanya digambar apa tidak? Iya, dengan gambarnya. Jadi diagramnya dalam bentuk gambar. Kemudian nanti kamu beri keterangan di kolom sebelahnya. Ayo, mengerjakannya hanya satu saja. Dalam satu kelompok itu hanya satu yang mengerjakan. Ya, di situ. Ekosistem apa ditulis di situ, nama ekosistemnya jangan lupa ditulis di atasnya. Ya, di atasnya itu. Kemudian penyebab perubahannya apa? Nah, dari apa yang bagaimana ada kesulitan? Penyebab perubahannya apa? Di sini ditulis nama ekosistemnya. Ditulis penyebab perubahan yang terjadi nanti apa? Ya, ini ditulis di sini. Ya. Selesai? Sudah selesai ya, waktunya kalian sudah selesai. Ayo sekarang dari masing-masing perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompoknya siapa? Fani. Yuk silakan Fani maju untuk membacakan hasil diskusinya. Yang lain memperhatikan.
Nama ekosistem kebun diagram perubahan jari-jari makanan yang terjadi. Jagung dimakan ayam, ayam dimakan elang dimakan elang mati menjadi pengurai. Keterangan: jika ayam punah atau mati, maka elang akan kekurangan makanan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang karena kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. 2. Nama ekosistem sawah. Diagram perubahan jari-jari makanan yang terjadi. Padi dimakan tikus dimakan elang. Pemburuan ular yang menyebabkan populasi tikus meningkat drastis dan populasi elang menurun sehingga ekosistem sawah menjadi kacau. Keterangan: jari-jari makanan yang terdapat di sawah yaitu padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang mati menjadi bakteri atau pengurai. Ya, bagus. Tepuk tangan. Tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian juga sudah presentasi tentang apa? Perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan. Kalian sudah jelas? Contohnya tadi ada perubahan yang terjadi di ekosistem kebun. Ya, misalnya di ekosistem kebun tadi apa? Misalnya ada tumbuhan jagung, kemudian dimakan apa? Tumbuhan jagung itu dimakan ayam. Terus ayam dimakan elang, dimakan burung elang, kemudian elang mati jadi pengurai. Nah, di situ akan menyebabkan perubahan ekosistem dalam kebun. Gitu ya, anak-anak. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semua? Sudah. Baik, kalau sudah jelas semua, pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Silakan kalian kembali lagi ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Kalian hari ini sudah belajar dengan baik, ya. Nah, pembelajaran apa yang dapat kita simpulkan dalam kegiatan hari ini? Kita tadi sudah belajar apa saja sih, anak? Jari-jari makanan, iya betul. Terus ekosistem, tentang ekosistem. Terus apa lagi? Kalimatnya. Terus apa lagi? Menemukan apa tadi kalian sebelum dalam membaca teks? Ciri-ciri kalimat pertanyaan yang sebelumnya apa? Menemukan pikiran pokok. Nah, jadi tadi kalian sudah belajar tentang pikiran pokok, kemudian kalimat tanya, ada di situ ada fungsi kalimat tanya, ciri-ciri kalimat tanya, ya kan? Terus tentang ekosistem jari-jari makanan, kalian juga tadi sudah berdiskusi. Nah, dalam kegiatan hari ini, yuk, pengalaman apa yang kalian peroleh? Pengalaman apa dalam pembelajaran hari ini? Kalian mendapat pengalaman apa? Mendapatkan ilmu. Betul. Terus apa lagi? Lebih tahu tentang alam. Yang lain? Mengetahui lebih jauh tentang jari-jari makanan. Ada lagi pengalaman yang kalian peroleh? Mengetahui pokok pikiran. Ya. Melani? Ada lagi pengalaman yang kalian dapatkan? Tentunya pengalaman ini bermanfaat atau tidak bagi kalian? Bermanfaat. Terus bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Sudah tidak ada yang ingin bertanya? Nah, karena kalian tadi sudah jelas
tentang materi pembelajaran pada hari ini. Untuk mengetahui pendalaman materi hari ini, nah, Bu Guru akan membagikan soal untuk evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti di sini langsung dikerjakan ya, dengan memilih jawaban yang benar. Paham anak-anak? Ya. Jadi nanti silakan langsung dikerjakan. Jangan lupa diberi nama. Nah, ya, kalian sudah dapat semua? Sudah, sekarang silakan mulai dikerjakan. Cukup? Nah, sudah selesai semua? Sekarang karena waktunya sudah selesai, nah, guru akan ambil lagi. Baik anak-anak, kalian tadi sudah selesai mengajarkan evaluasi dan hasilnya juga sudah lihat itu bagus-bagus semua. Nah, rencana untuk besok hari, kalian melanjutkan di pembelajaran 3. Tetap belajar dengan semangat, tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Tujuannya apa? Agar lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, itu tidak sampai punah. Gitu ya. Karena nanti kalau sampai punah, anak cucu kita itu tidak tahu lagu daerah asalnya. Siap anak-anak? Siap. Pesan kepada kalian di rumah, tetap belajar dengan semangat untuk meraih cita-cita kalian, karena untuk mencapai cita-cita kalian itu membutuhkan belajar dan kerja keras yang penuh dengan semangat. Itu ya anak-anak. Jangan lupa juga kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, jangan sampai menurun. Tetap menggunakan masker jika keluar rumah. Itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita untuk lebih baiknya, karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka untuk mengakhirinya kita juga berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Bergantian, tadi sudah Amira, sekarang gantian. Ayo, siapa yang mau maju? Bagus. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa lebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagus telah memimpin doa bagi teman-temannya. Silakan nanti kalian boleh pulang. Semoga pesan lagi ya, kalian juga harus membantu orang tua ya. Di rumah biasakan membantu orang tua.